Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Baldatul Aulia, Baldatul Aulia, Syailillah, 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 Bijahi Ba'alawi. Alhamdulillah. Teman-teman ada suara berisik masuk nggak? Ada suara lain masuk nggak selain suara saya? Nggak ada teh. Nggak ada. Assalamualaikum. Salam. Nggak ada ya, Mbak Yani? Nggak ada. Ya, baik. Alhamdulillah kalau nggak ada. Baik, teman-teman semua yang di ruang Zoom, silahkan. Jika tidak ada kendala sinyal, bisa di-on-kan videonya. Kita tetap ya mengedepankan majlis terhadap ilmunya, walaupun secara online. Teman-teman, silahkan yang off juga, yang off kamera, tetap ya menjaga auratnya karena walaupun secara online kita sedang berada di dalam majelis ilmu, jadi teman-teman tetap menggunakan pakaian yang terbaiknya, insya Allah. Itu pun teman-teman yang di ruang Facebook ya. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah izinkan kembali seperti biasa di hari Jumat masih dengan tema yang sama, cinta dunia, inspiring love. Selawat serta salam, marilah selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik teman-teman semua, untuk menambah keberkahan kajian kita di pagi hari ini, kita awali dan kita buka bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik teman-teman, di pekan lalu kita tidak ada sesi materi ya, lebih kepada sesi diskusi, sesi tanya jawab. Berarti hari ini tidak ada yang review. Mau ngapain sebelum Bu Dewi hadir nih? Sambil menunggu Bu Dewi hadir, Insya Allah nanti di sekarang bulan apa? Agustus ya. Bulan Agustus, pekan keempat, 24 sampai 25, 2 hari ya teman-teman. Bagi teman-teman yang alumni mungkin ya, alumni workshop angkatan level 1 dan 2 MSH, Metanoia Self Healing, insya Allah nanti akan diadakan di Sukabumi, materi lanjutan dari 1 dan 2. Jadi ada level 3 dan 4. Nah, pesertanya itu adalah khusus para alumni yang sudah hadir, yang sudah mengikuti rangkaian workshop level 1 dan 2, karena materinya berkaitan, lanjutan dari materi 1 dan 2. Jadi untuk 3 dan 4 ini dikhususkan untuk para alumni saja. Jadi bagi teman-teman yang sudah ikutan nih workshop level 1 dan 2-nya, insya Allah di bulan
Agustus ini akan diadakan materi lanjutan 3 dan 4 di Kota Sukabumi, insya Allah. Mohon doanya dari teman-teman semua ya untuk agenda rangkaian roadshow-nya dari pembuktian cinta. Insya Allah juga nanti di bulan September akan diadakan kembali di Kota Bandung, tempatnya insya Allah di Kopi Abnormal Cihamplas, itu tanggal 7 sampai 8 September. Itu untuk level 1 dan 2, insya Allah. Iklannya akan segera ditayangkan di sosial media Pembuktian Cinta dan di grup-grup yang saya kelola. Insya Allah hari ini akan ditayangkan iklannya ya. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah Bu Dewi juga sudah hadir bersama kita. Insya Allah nanti akan dibersamai oleh Bu Dewi. Terkait apakah hari ini? Baik, pada Bu Dewi, saya persilahkan untuk membersamai teman-teman kita yang berada di ruang pejuang subuh pagi hari ini. Mangga Bu Dewi. Ya, Teh Yani. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini suara-suara yang sering terdengar paling depan ya. Masya Allah, ada Bu Eni, Teh Nenah ya. Masya Allah. Ada Yuli. Apa kabar Teh Yuli? Kamarnya hungkul ya. Dan yang lainnya insya Allah segera menyusul ya untuk bisa bergabung on cam ya. Karena itu bagian dari adab ya kita dalam majelis ini insya Allah. Sebentar tanya nih sebentar. Jadi 10 juta di ini DWW konsultannya 9 juta. Terus Iya, insya Allah hari ini kita lanjutkan ya materi ya TNI ya, bukan diskusi ya. Ya, betul. Ya, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang pada pagi hari ini ya teman-teman di sini saya pribadi masih diperkenankan oleh Allah untuk mendengarkan kicauan burung ya, walaupun nggak kelihatan burungnya tapi masya Allah itu rasanya membuat pagi hari lebih bahagia hatinya gitu ya, masya Allah. Dan semoga ada banyak hal ya, saya kira ada banyak hal yang di sekeliling teman-teman yang biasa kita syukuri hari ini, pagi hari ini, dan itu menjadi tambahan penyemangat kita ya untuk menjalani hari ini dengan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya insya Allah. Hari ini teman-teman masih kita bahas tentang ciri-ciri cinta dunia ya. Yang keberapa Tayani udah ditemukan belum? Ini udah judul yang keberapa? 80 sekian, 81. 81. Betul Bu ini 83 Tayani. 83. Ya, gitu ya. Ini hostnya nanti harus dikurangi gajinya nih ya. Ya baik, 83, tolong catat ya TNI ya, 83. Nah kita hari ini ya tentang apa? Tentang, ya ternyata banyak banget ya ciri-ciri dunia tuh ya Allah ya. Masya Allah kadangkala ya jujur lah ya, namanya manusia kita masih kepleset, oh ternyata saya poin yang ini nih sekarang. Minggu ini saya ngerjain poin yang ini gitu ya, ternyata ya Allah betapa hati itu cepat sekali ya teman-teman berubahnya, mungkin kepleset mengilahkan selalu. Sebentar. Ya. Hari ini adalah judulnya berkepribadian ganda. Ya. Orang yang cinta dunia itu dia punya kepribadian ganda. Kita kalau bicara kepribadian ganda, tapi bukan yang mungkin dibayangkan saat ini ya. Kepribadian ganda tuh kadang dia jadi baik, kadang tiba-tiba jahat gitu kan, suka digambarinnya gitu kalau di film-film ya. Tapi karena kita adalah seorang muslim ya, senantiasa mengkaitkan ya apa-apa itu dengan standar Islam, maka kita akan lihat apa sih maksud dengan kepribadian dalam Islam itu dulu ya. Nanti yang dikatakan ganda tuh kayak gimana. Nah, kita perlu clear dulu nih, menyamakan persepsi, tentu persepsinya sesuai dengan pandangan Islam ya. Pemikirannya sesuai dengan pandangan Islam, sehingga itulah pemikiran yang adil karena berasal dari zat yang maha adil, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita bicara kepribadian saat ini ya teman-teman, kalau dengar kepribadian, nah kira-kira teman-teman identiknya dengar apa tuh? Apa yang langsung kebayang? Kepribadian. Teh Yani, apa Teh Yani? Kalau kepribadian kebayangnya apa? Kalau dulu tuh suka ada candaan, dia mah kepribadiannya bagus ya, apa? Oh gitu. Punya mobil pribadi, rumah pribadi, katanya kan gitu ya, pulau pribadi. Nah, itu kadang candaannya kepleset begitu. Ada teman-teman yang mau ini, saya kan jarang nih bertanya sama teman-teman ya, ya Allah di forum ini pengen sekali-kali dua arah. Kalau dengar kepribadian kira-kira apa nih yang suka, oh dia mah kepribadiannya bagus nih, biasanya standarnya apa teman-teman? Perilaku kayaknya ya. Perilaku. Sikapnya, sifatnya. Kalau misalnya ketemu orang sopan banget ya, ih bagus banget ya kepribadiannya, mungkin begitu ya. Nah, atau kalau mau dibuka lagi ya, dilihat lagi, sering kepribadian itu nanti dikaitkan dengan bentuk tubuh, dengan wajah misalnya. Kalau teman-teman searching ya, apa namanya, menebak kepribadian seseorang dari bentuk alisnya gitu ya. Saya pernah baca tuh ya. Kalau alisnya itu tipis apa gitu ya gitu ya. Kalau alisnya tebal, kalau alisnya itu bersatu. Nah, kalau kata orang dulu, kalau bersatu itu katanya apa? Nyambung itu nanti Lidahnya ada dekat gitu ya. Nah, kan kayak gitu. Itu nggak ada kaitan dengan kepribadian kan ya. Terus saya pernah juga baca itu kepribadian itu kaitannya dengan misalnya bentuk bibir ya. Ada bibirnya tebal, tipis. Nah, kalau saya ingatnya cuma satu tuh kalau nggak salah ya baca waktu itu bacanya. Kalau bibirnya tipis tuh orangnya cerewet. Kasihan banget ya dia dari lahir gitu ya, diciptakan cerewet sama Allah gitu ya. Nah, nggak tahu nih Yuli gimana, Yuli tebal tipis atau gimana Yuli? Nah, gitu ya. Termasuk yang mana gitu kata, mungkin ada yang bilang gini di sini, perasaan saya bibirnya tebal jadi cerewet juga gitu ya. Nah gitu, oke. Nah ya, atau juga kadangkala kita tuh melihatnya dari sisi ini, berpakaiannya tuh rapi, nah berarti kepribadiannya bagus gitu ya. Atau nanti bahasa tubuhnya ya, misalnya makanya ada sekolah kepribadian ya, dan itu ternyata kan yang dipelajari adalah bagaimana cara berjalan, mungkin ya apa namanya, berpakaian, mungkin ada apa namanya itu, bagaimana cara makan ya, menata makanan, sendok di mana ini di mana gitu ya. Nah itu ke sana gitu. Kemudian apa namanya itu, bagaimana dia menata rumahnya. Nah ini dilihat dari ini, atau terlihat dari bagaimana cara berjalannya gitu ya, cara berjalannya agak-agak gimana, nah berarti maco. gimana gitu ya. Nah gitu. Nah gimana ya itu dalam pandangan Islam, ini dalam kitab Fikrul Islam ya teman-teman. Nah dikatakan suatu kedangkalan berpikir ya, dangkal berpikirnya gitu. Dangkal tuh kalau dalam bahasa Islamnya itu syati ya, berpikirnya tuh dangkal, rendah. Bila seseorang itu menyangka bahwa kepribadian itu adalah yang tadi disebutkan tadi, berupa sebetulnya itu aksesoris ya, sebagai salah satu faktor kepribadian atau yang berpengaruh besar dalam kepribadian ya. Nah penyebabnya kenapa? Sebetulnya kalau seperti itu gitu ya, yang dilihat adalah tadi bentuk fisik dan seterusnya. Nah itu tidak bisa, akhirnya ada standar yang jelas gitu ya. Standarnya jadi nggak, tentu seorang berbeda-beda ya. Misalnya ya menurut Teh Yani dan saya bisa jadi berbeda gitu ya. Menurut saya udah gini tuh udah rapi, begini tuh udah matching, udah cocok gitu ya, ini cocok banget ya, termasuk kan gitu ya. Kadang-kadang orang bilangnya seseorang punya kepribadian bagus itu ketika bisa menempatkan diri berpakaian apa di waktu yang mana dan tempat yang mana gitu ya. Nah kadang-kadang kan itu juga berbeda masing-masing orang itu akhirnya standarnya ya. Menurut saya udah cocok nih ini dibawa untuk ke mana, mungkin ke hajatan, ke tempat yang formal, tapi kadang-kadang ada aja yang negur, ini kenapa pakai baju kayak gini ke sini gitu ya. Atau kadang-kadang ya kita lihat, menurut kita mungkin kayak menurut saya, kalau keluar rumah pakai daster itu sampai ke pasar gitu pakai daster, kayaknya nggak pantas banget kan, itu pikir itu baju rumah gitu
ya. Tapi ada juga banyak yang gitu ke pasar tuh pakai daster, ya buat mereka kan cocok-cocok aja gitu, baik-baik aja, dan mungkin akan tersinggung, kamu kok kepribadian kurang bagus gitu ya, kenapa karena pakai daster ke pasar gitu ya. Nah, biasanya tersinggung juga gitu orangnya ya, karena jadi standarnya itu nggak jelas. Nah, berarti gimana kalau kita masalah Islam itu gitu ya, memberikan standar-standar terhadap, termasuk standar bagaimana dikatakan kepribadian seseorang itu bagus atau tidak, dengan standar yang semua orang itu punya, teman-teman. Potensinya sama gitu, bisa distandarisasi dengan potensi tadi, yaitu apa? Pikirannya yang pertama ya. Jadi pikirannya dan apa? Perilaku, bisa standarisasi sebetulnya perilaku itu ya. Perilaku dan inilah sebetulnya yang menunjukkan tinggi rendahnya derajat seseorang di hadapan Allah ya. Nah, perilaku itu dalam hal ini sebetulnya ya, kalau kita perhatikan itu sangat terkait dengan pemahaman yang dia miliki, seseorang miliki ya. Jadi kalau yang tadi disebutkan itu ya, misalnya cara jalan, cara apa menunjukkan kepribadian, atau bentuk alis, bentuk bibir ya, macam-macam menunjukkan kepribadian, itu nanti jadi secara logika jadi sulit dirubah gitu ya. Uang misalnya gimana biar nggak cerewet lagi, kalau dikatakan bentuk bibir tipis itu orangnya cerewet, dia pengen dong berarti dikatakan kepribadian bagus tuh misalnya orang yang tidak cerewet, terus gimana dia harus merubah bentuk bibirnya gitu kan, itu sulit gitu, sesuatu yang sulit untuk dilakukan oleh manusia untuk merubahnya. Alisnya akhirnya apa, dikerok meren alisnya biar tipis gitu ya, katanya mungkin kepribadian bagus mungkin lebih tipis gitu alis ya, atau apa katanya yang bagus tuh kalau tebal ya, akhirnya mungkin dia menebelin alis gimana ya, dipakai pensil alis itu, atau mungkin dengan ditanam tuh apa tadi, alis. tanam alis gitu ya, akhirnya kan begitu. Itu standar yang sulit digapai akhirnya kalau pakai standar-standar begitu kepribadian itu ya. Kasihan gitu, diciptakan, dilahirkannya begitu sama Allah, rubahnya gimana, kepribadian sulit banget ya. Tapi Allah punya standar yang Masya Allah memudahkan untuk manusia, yaitu dengan diperhatikan perilaku. Nah, perilaku tadi ya bisa dirubah dengan apa? Dengan pemikiran ya, karena perilaku manusia tadi baik atau buruk perilakunya mungkin ya, itu tuh sebetulnya secara hakikat itu bukan secara hakikat ya, secara fakta maupun hakikat gitu ya, sebetulnya itu berasal dari apa yang dia pikirkan ya. Saya bergerak-gerak gini pun ini kan perbuatan ya teman-teman ya. Kenapa kita duduk di sini juga, itu akibat ada sebuah pemahaman yang teman-teman miliki. Nah, pemahaman itu lahir dari mana? Dari sebuah pemikiran ya. Misalnya tingkah laku apa, menggaruk. Nah, menggaruk itu kan begini ya, kalau begini apa namanya, memukul gitu ya. Kalau begini teh menonjok ya, menggaruk. Nah, ini misalnya menggaruk, ini kan perilaku nih, menggaruk itu ya, itu hasil dari sebuah pemahaman. Apa yang dia pahami, kenapa dia menggaruk ya, pasti dia menggaruk itu apa, memang saya ada dua kondisi ya, ada garuk karena gatal, ada garuk karena apa, bingung gitu ya, ada apa ya gitu. Nah, ada garuk-garuk bingung gitu ya. Nah, yang saya akan, dua-duanya bisa sih kita ini kan ya, kita telusuri bahwa itu berasal dari pemahaman ya. Kenapa sih begini, menggaruk itu begini, kenapa menggaruk itu bukan begini gitu ya, atau begini gitu menggaruk tuh. Coba kalau teman-teman lagi ngeliat orang gini-gini, teman-teman lagi mikir dia kenapa, lagi gatal atau apa? Bukan, kenapa dia sakit gigi kali ya, atau dia gini-gini gitu ya. Tapi kalau lagi gini pasti semua orang bilangnya apa, dia lagi gatal. Nah, kenapa gatal itu perilakunya begini? Karena dia memahami bahwa untuk menghilangkan gatal itu begitu. Bukan dikini-kini nggak hilang gatalnya, nggak enak juga, sakit gitu ya, apalagi dikini-kini ya. Nah, kadang-kala ditusuk-tusuk juga kalau kurang kencang, digini nggak ini, mungkin kita tusuk-tusuk. Itu tuh pemahaman yang lahir dari sebuah berpikir tadinya. Berpikir ya, ini ada masalah nih, apa masalahnya, gatal, gimana cara ngilanginnya. Nah, kita punya pengalaman atau kita mungkin punya info, pernah lihat gitu ya. Nah, oh ternyata begitu menghilangkan gatal itu ya. Nah, lalu bagaimana kalau yang gini-gini ya? Kalau itu menurut saya itu apa ya, respon alami ya, alami mungkin ya kalau ditelaah. Tapi orang tuh kenapa kesini ya, aduh apa ya, bingung. Nah, karena di sini adalah otak. Nah, otak itu adalah bagian dari komponen ketika kita itu berpikir ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada otak ya nggak bisa berpikir ya. Coba cek ada otaknya nggak, coba di kepalanya, ini ada nggak ya.
Kayaknya ada sih ya kayaknya. Soalnya saya sendiri belum pernah membelah kepala saya ya gitu ya. Tapi dari ciri-ciri fungsi otak tuh ada gitu ya, bisa bergerak begini. Itu kan karena ada otaknya. Ada otak yang memerintahkan ya tubuh kita untuk bergerak. Berarti saya bisa meyakini ada otaknya walaupun kepala saya nggak usah dibelah gitu ya. Nah, cuma terus kenapa ya orang kesini aduh apa gitu ya. Nah, itu mungkin ya reaksi begini adalah reaksi naluriah saja gitu ya. Tapi secara pemahaman ya kita paham bahwa di sini tuh ada otak gitu yang fungsinya menyimpan informasi-informasi, menyimpan file ya, data-data yang apa sih yang pernah kita indra tersimpan di sini, apa yang pernah kita informasi yang pernah kita terima tersimpan di sini, data-datanya gitu ya. Nah mungkin ini respon alami tubuh aja gitu ya, seolah tuh gini-gini tuh lagi nyari data gitu. Aduh mana kan kita kalau scroll itu gitu ya gini-gini gitu ya, scroll apa? Nah mungkin itu ini aja alami gitu ya. Tapi intinya semua orang itu pasti punya alasan ya. Alasan itulah yang dikatakan pemahaman sehingga dia itu melakukan sesuatu ya. Misalnya marah. Kita marah terhadap merespon sesuatu marah. Nah, marah itu kan perilaku. Misalnya dengan ngomel, dengan ngebentak, dengan apa. Nah, karena kita punya suatu buah pemahaman sebetulnya. Walaupun pemahaman itu selintas gitu kita berpikirnya gitu. Tapi memahami bahwa salah satu cara untuk merespon hal tersebut tuh dengan marah, atau mungkin cara yang paling jitu adalah dengan marah sehingga kita tuh memilih marah ya. Walaupun kita tahu lata gedo walaka jannah gitu ya, jangan marah surga untukmu, tapi ketika kita lebih banyak meresponnya dengan marah bukan dengan sabar gitu. Sebetulnya yang kita pahami adalah yang jitu tuh yang dengan marah gitu ya. Bisa jadi begitu pemahamannya, atau nah faktor lainnya mungkin dia sedang proses ya. Tapi ketika dia sering melakukan itu, nah keseringan itulah yang disebut sebagai pola ya teman-teman. Nah ini yang sebetulnya akan kita bahas lebih detail lagi. Nah jadi kalau dikaitkan dengan apa sebetulnya standar Islam itu dalam memandang kepribadian bagaimana, yaitu hanya dua tadi, yaitu yang semua manusia punya, yang bisa, yang peluang dirubahnya itu mudah banget gitu, gampang banget, yaitu apa, pikirannya dan akalnya. Akal itu kan pikirannya, dan perbuatannya, tingkah lakunya. Karena itu yang secara fakta itu gampang banget dirubahnya sebetulnya ya. Kalau yang tadi disebutkan kepribadian standar-standar yang tadi disebutkan nanti itu susah di ininya ya, agak susah untuk rubahnya, apalagi terkait dengan bentuk tubuh ya, bentuk-bentuk bagian tubuh. Nah jadi teman-teman, apa yang dimaksud dengan kepribadian tadi, yaitu Islam hanya memandang dari dua saja ya. Allah hanya memandang apa isi pikirannya, bagaimana polanya berpikirnya ya, dan bagaimana pola dia bertingkah laku. Pola itu namanya pola apa namanya? Pola itu khas ya. Misalnya kalau kita bicara pola bentukan lah gitu ya. Pola baju saya dengan Teh Yani tentu beda, dengan teman-teman berbeda. Kadang-kadang ada yang sama polanya ya, ketika memang ya bentuk tubuhnya sama ya, pola. Dan kalau misalnya kita mau jahit baju ya, selama tubuh kita tidak makin melar atau makin kecil gitu ya, polanya tentu akan sama ya, penjahitnya nggak akan nanya lagi, karena yaitu kita punya khas gitu ya, ukuran badan kita berapa, pola. Nah pola itu berarti apa ya, berulang, bisa diulang, berulang-ulang. Nah ya, nah kepribadian pun begitu, adalah pola berpikir dan pola bertingkah laku ya. Intinya apa, intinya kalau dia punya kepribadian Islam, berarti pola dia berpikir itu senantiasa berpikirnya secara Islami, berbuatnya Islami juga. Nah dua hal ini teman-teman nggak bisa dipisahkan dalam menentukan kepribadian seseorang. Nah jadi saya garis bawahi dulu ya, kita berbicara tentang kepribadian ini teman-teman bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Sudahkah kita berkepribadian Islam? Ya, karena kalau sibuk menilai orang lain nanti kita lupa dengan menilai diri sendiri. Ya, kadang-kala lebih mudah menilai orang lain gitu ya. Gampang tinggal ceplas-ceplos aja gitu ya. Tapi untuk menilai diri kita sendiri kadang-kala sulit. Sulitnya kenapa? Karena ketutupan juga sama kalau bahasa sekarang sama ego pribadi gitu ya, atau bahasa kerennya itu gerizah bako ya, dengan naluri pertahanan diri kita. Selalu bawaannya menganggap kita mah udah baik gitu ya,
enggak, aku nggak kayak gitu, aku mah kan, nah gitu kadang-kala ya, seringnya mungkin begitu. Sehingga penting kita belajar ini hanya untuk mencerminkan diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas dulu dengan apa ya, terkait dengan mafahim ya, pemahaman atau pola pikir ya, adalah hasil ya, pemahaman itu adalah hasil dari kita berpikir. Berpikir itu apa sih? Berpikir itu adalah sebuah aktivitas ya, di mana yang terlibat saat kita berpikir adalah 4 komponen ya. Ada fakta yang terindra, kemudian ada panca inderanya yang untuk mengindra fakta, kemudian ada otak, dan ada informasi. Nah, 4 komponen ini yang akan membuat kita itu berpikir ya. Misalnya nah Tehani itu lagi begini, kita lihat fakta Tehani lagi begini, nah, kenapa ya Tehani begitu? Nah, coba pikirkan teman-teman, kira-kira apa ya, kita mengindra ya dengan mata kita Tehani itu begini gitu ya, atau pakai kerudung hitam, atau itu di belakang rumahnya bagus banget ya rumah Tehani ya, Masya Allah. Nah, itu kan kita mengindra. Kita kadang-kadang berpikir, kenapa kita sampai nyebelin, ih bagus banget, karena kita melihat dengan indra kita ya, tertata rapi rumahnya ya. Di mana Tani? Rumah yang mana Tani? Banyak banget rumah Tani soalnya ya. Baru barteran ya. Baru launching lagi rumah baru nih ya. Nah, terus kita akhirnya dengan mengindra tadi, oh kalau rumah kayak gini tuh kita punya informasi ya, pasti itu tuh bersih, segar ngelihatnya. Kalau tertata gitu tuh memang memanjakan mata gitu ya, rapi gitu memanjakan mata. Akhirnya kita bilang, ih bagus banget rumahnya. Nah, itu ya teman-teman, itu hasil berpikir ya. Atau tadi Tehani kenapa begini ya, coba kira-kira teman-teman kenapa Tehani begini, coba teman-teman pernah begini kan, biasanya lagi apa, teman-teman pernah dapat informasi biasanya berpikir atau lagi Ngelamun. menyimak gitu ya, atau lagi ya ngelamun. Nah itu kan informasi yang pernah kita terima tentang fakta yang kita indra ini. Jadi kita bisa berpikir tuh kalau gitu teman-teman, ada informasi, ada dan seterusnya ya. Nah sebetulnya terkait berpikir, saya ingat saya pernah nggak ya kita tuh khusus ya bahas di pejuang subuh ya. Tapi intinya ya, apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan sebuah pemahaman ya. Berpikir tuh ya, berpikir sekarang makan apa, sekarang pakai baju apa ya, sekarang mau ngapain, nanti itu semuanya adalah sebuah berpikir ya. Ini baik atau enggak, itu pun kita berpikir ya. Sholatnya ditunda atau enggak, itu lagi berpikir, dan kita bisa memutuskan dengan berpikir tadi mau melakukan apa. Nah makanya akhirnya pemikiran tadi akan mempengaruhi kepada perbuatan kita ya. Nah berpikir akan menghasilkan sebuah pemahaman tertentu. Oh ternyata ya kayak gitu tuh lagi berpikir, lagi ini ya, lebih menyimak mungkin begitu ya, tangan begitu tuh, itu kan pemahaman yang dihasilkan dari kita tadi berpikir, kenapa ya tadi begitu Tehani itu. Oh iya ya, jadi memahami sesuatu, dengan berpikir kita bisa memahami sesuatu. Nah itu teman-teman ya. Kemudian nah bagaimana dengan tingkah laku? Nah kalau kita perhatikan teman-teman, tingkah laku itu adalah perbuatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, juga kebutuhan nalurinya. Ya, dulu kita pernah belajar naluri, kebutuhan-kebutuhan fisik dan naluri ya. Kebutuhan fisik itu apa? Kita butuh mandi, butuh makan, butuh minum, butuh pakai baju, butuh tidur ya. Itu kebutuhan fisik sebetulnya. Butuh istirahat. Itu kebutuhan-kebutuhan fisik. Nah, sok aja nanti kita lihat ya, dari sejak manusia bangun tidur sampai tidur lagi, sebetulnya dia dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini. Perilaku manusia itu kan ya dalam rangka memenuhi kebutuhan ini. Atau misalnya kebutuhan naluri ya. Nah kita pernah bahas naluri. Naluri itu ada 3, ada naluri beragama ya, gerizah tadayun, ada naluri melestarikan keturunan atau gerizah nau, atau ada naluri mempertahankan diri ya, gerizah bako. Coba kita tes ya teman-teman, betulkah bahwa aktivitas kita itu sebetulnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini ya. Naluri tadi punya kebutuhan teman-teman ya, kebutuhan beragama ya. Kebutuhan beragama tuh gimana, kita tuh pasti ada perasaan pengen menyembah sesuatu ya, ada pengen berlindung dari sesuatu mara bahaya kepada yang maha bisa melindungi ya, yang punya kekuatan lebih dari kita.
minta begitulah ya penampakannya, sehingga apa akhirnya kita bentuk ibadah tuh ya akhirnya sering apa nurut sama orang ya, bentuk ketika kita lagi bingung apa dinasihatin orang, oh iya gitu, taat sama sesuatu gitu ya. Nah harusnya yang hal tersebut kalau benar ya, penyaluran pemenuhan kebutuhan beragama ini disalurkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali penyalurannya salah ya, kadangkala ya seringnya disalurkan lewat manusia ya, cari ketenangan kedamaian dengan dengerin musik, bukan ngaji gitu ya, cari pertolongan bukan kepada Allah tapi sama makhluk ya, sibuk cari makhluk gitu ya, cari manusia minta tolong sana sini tapi lupa sama Allah. Nah itu sebetulnya bentuk pemenuhan apa namanya ya, gerizah beragama ini ya, tadayun ini, tapi salah gitu, harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau udah dipenuhi dia tuh senang gitu ya, kalau terpenuhi misalnya minta tolong sama orang terus orang nolongi, tenang damai gitu ya. Nah harusnya itu kepada Allah gitu ya. Nah kemudian ada kebutuhan apa tadi, pertahanan diri ya, naluri mempertahankan diri ya. Kita sebetulnya marah, sedih, kecewa, atau kita namanya itu apa ya, tanya non ya, pertahanan diri itu ya seperti itu ya, respon kita untuk, atau kita lebih ke kadang-kadang disebutnya sebagai naluri eksistensi diri ya, pengen eksis, sering posting kegiatan kita di sosial media gitu ya, atau pamer-pamer apa. Nah itu hati-hati ya, bisa kalau kebablasan, nah bisa jadi nanti bentuk penyaluran naluri yang salah ya. Eksis, senang dipuji dan lain-lain, itu eksistensi diri. Kemudian gerizah melestarikan keturunan. Nah ini adalah segala perilaku manusia ya yang kaitannya dengan mempertahankan keturunan ya. Ada rasa suka kepada lawan jenis. Nah ini butuh dipenuhi dengan apa? Dengan menikah ya. Kalau salah pemenuhannya gimana ya? Nanti jadi berzina, pacaran kan, itu salah pemenuhannya. Pokoknya semua butuh dipenuhi ya, rasa sayang kepada anak, kepada orang tua ya, rasa khawatir kepada mereka. Nah itu adalah perasaan-perasaan yang muncul dari naluri berketurunan. Karena kalau nggak punya rasa seperti tadi, kebayang ya kita ngelahirin anak gitu, nggak ada rasa sayang atau khawatir sama anak, ya udah ngelahirin aja, diantepin, dibiarin gitu ya, ya apaan sih gitu ya, mungkin begitu aja ya, nggak ada rasa pengen melindungi. Nah sehingga bisa jadi kan bayi-bayi yang lahir itu jadi cepat meninggal ya, dan seterusnya. Nah ini semuanya butuh pemenuhan teman-teman. Nah kita cek ya, apakah betul perbuatan kita sebetulnya dalam rangka memenuhi hal itu. Nah coba cek, misalnya kita tidur, itu pemenuhan apa? Pemenuhan kebutuhan fisik kan gitu ya. Terus kita makan, itu masih juga fisik. Kita mandi, kebutuhan fisik juga. Pakai baju, kebutuhan fisik. Ini saya yang nanya, saya yang jawab ya, nggak apa-apa ya. Teh Ani mau jawab gak Teh Ani? Atau teman-teman ya. Terus apa? Beresin rumah, karena kebutuhan itu fisik apa? Fisik, bisa fisik ya, biar bersih rapi gitu. Tapi kalau bersihin rumah karena rasa sayang kita kepada suami dan anak-anak, nah itu bisa bentuk pemenuhan naluri nau ya tadi, berketurunan. Kemudian kita ke pasar. Nah teman-teman, ke pasar pemenuhan apa nih? Tergantung. Tergantung, cuci mata aja gitu, berarti apa itu, eksistensi ya, gerizah bako ya, naluri pertahanan diri aja gitu kan, healing lah, seger gitu ya misalnya. Walaupun saya sebetulnya kalau cuma cuci mata ke pasar, saya tuh malah jadi sakit matanya dan sakit hati gitu ya, nggak bisa beli. Ngecas iya. Cuma bisa lihat doang, ngecas gitu ya, mendingan nggak usah ya teman-teman ya. Nah, terus apa, kita misalnya ke pasarnya itu memang dalam rangka memenuhi kebutuhan itu apa di rumah untuk makan dan seterusnya. Nah, bisa jadi nanti itu sebetulnya bentuk pemenuhan fisik ya, atau karena sayang untuk ngurusin anak dan suami, berarti ke gerizah nau gitu ya, karena pengen beli belanja baju lagi kan, baju yang kemarin udah nggak ini gitu ya. Nah, itu eksistensi diri ya. Begitu. Terus kita misalnya tidur, nah pemenuhan kebutuhan
naon teh nih tidur lagi ya, tidur siang ya, kemudian nganter anak sekolah ya, atau kita kenapa sekolah, nah itu aktivitas ya, tadi garuk-garuk lah apa pokoknya, terus kita mungkin ngegosip sama tetangga, itu pemenuhan kebutuhan apa, eksistensi diri ya. Nah kayak gitu-gitu, semua aktivitas kita itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita ya. Cuma ada yang unik teman-teman ya. Pemenuhan kebutuhan tadi, misalnya mandi, sebetulnya kan pemenuhan kebutuhan fisik. Tapi ketika mandinya itu pengen kamar mandinya itu yang bagus ya. Sabunnya juga sabun yang itu loh, yang apa sampai semut aja terpleset gitu katanya. Rambutnya sampai berkilau ya, yang ini macam-macam. Nah berarti itu pemenuhan apa mandinya? Bukan lagi pemenuhan fisik saja, tapi dia pemenuhan goriza Bako. bako ya. Makan, tapi makannya pengennya yang ya gitu ya, ganti-ganti lah tiap hari menunya, bosan ya, yang Steak Wagyu 5. kala apa Makannya steak Wagyu 5. oh gitu ya. Gitu ya, atau di rumah makan apanya siang malam gitu ya. Ya atau rumah makan apalah gitu ya. Nah itu berarti sudah makannya. Terus habis itu sebelum makan, bentar, jangan makan dulu, cetak dulu terus diposting gitu ya. Berarti itu makannya untuk apa sebetulnya? Untuk guriza bako ya. Pertahanan diri, eksistensi diri, kan nggak perlu juga sebetulnya gitu ya. Sama-sama, makanya kadang-kala kalau kakak saya tuh ada kakak ipar. Misalnya beliau ngajak ke rumah makan. Terus ada yang pesan misalnya teh manis gitu ya. Dia ntar suka gini, ngapain ke rumah makan cuma minum teh manis, cuma di rumah juga ada gitu ya. Di rumah makan tuh makannya nggak ada di rumah gitu ya. Nah, ya memang akhirnya buat eksis aja, sensasi doang gitu ya, ngerasain teh manis di rumah makan, padahal di rumah juga ada ya. Nah kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke goriza bako sebetulnya ya. Kemudian baju, pakai baju tuh sebetulnya teman-teman kalau untuk kebutuhan fisik kita minimal 2 aja udah cukup. Tapi kan pengen dong yang warna kuning, merah, hijau, biru yang matching, yang cocok buat ini dan itu ya. Nah jadinya itu pemenuhan Bako. goriza bako lagi. Tidur ya Allah, tidurnya di lantai juga bisa, betul nggak? Sama-sama merem gitu ya. Di ini di dipan bisa di apa bisa. Tapi kan pengen dong kasurnya yang empuk ya, pengen yang halus spraynya, pengen yang apa gitu. Berarti itu pemenuhan bako ya. Nah itu teman-teman ya, sebetulnya yang bikin rasanya uang nggak pernah cukup tuh apa coba masalahnya? Ya, kita tuh dikerjain sama goriza bako ya. Iya, kan nggak mungkin secara logika mah, atau nggak mungkin gitu ya Allah itu salah ngasih rezeki. Nggak pernah cukup tuh kita, kebanyakan memenuhi ya pemenuhan bako sebetulnya. Jadi nggak ada masalah kalau bakonya bisa diturunin ya. Ya sekolah juga kan maunya sekolahnya yang gini gitu-gitu. Padahal kan sekolah tuh nggak wajib ya. Yang wajib itu adalah mencari ilmu. Nggak harus di sekolah, di mana aja. Yang penting sama ibunya juga bisa sekarang. Makanya sekarang muncul ya homeschooling ya. Nah kayak gitu. Karena nggak wajib sekolah itu. Yang wajib menuntut ilmu. Ya kembali ke sini. Nah jadi ya singkat cerita begitu ya teman-teman ya. Kepribadian seseorang itu akan dilihat dari bagaimana cara dia berpikir, pola dia berpikir, dan bagaimana pola dia bertingkah laku. Nah kalau dikatakan dia kepribadian Islam bagaimana, adalah orang yang senantiasa ketika dia berpikir dia mengkaitkan terus dengan Islam, standarnya adalah Islam ya. Makan ya dia standarnya dengan Islam ya. Sekarang mau apa ya, ramai bocil cuci darah, kena diabetes ya, kena stroke ya, anak kecil gitu. Nah itu kan dari pola makan yang salah ya. Yang dewasa juga sama aja ya sekarang banyak, maksudnya sekarang tuh udah makin ke bawah gitu. Kurvanya itu kurva dari apa, pengidap penyakit tersebut itu kurva umur gitu ya, makin ini gitu. Bahkan bayi baru lahir juga banyak yang udah diabetes ya, macam-macam karena genetik mungkin dari orang tuanya. Itu seram kan teman-teman, karena standar kita mungkin standarnya ketika kita berpikir, memikirkan apa yang bisa kita makan, yang mau kita makan belum pakai standar Islam. Nah, kalau dalam Islam itu kan halal dan thayyib gitu ya.
thayyib itu adalah sesuatu yang baik ya, yang hasan ya, yang baik-baik, yang kemudian dia itu tidak mengandung mudorot ya dan lain-lain. Nah itu thayyib. Nah tapi itu kan kurang diperhatikan. Termasuk tujuan makan, kalau kita berpikir saya mau makan, mau ngapain. Nah dalam Islam tuh ya standar berpikirnya harusnya apa, makan itu bukan sekedar untuk membuat tubuh kita kenyang, tapi adalah supaya kita tetap bertahan hidup, punya tenaga. Nah tenaganya nanti akan dipakai beribadah kepada Allah. Nah jadi dengan berpikir begini, akhirnya seseorang itu akan memilih makanan yang memang akan menghasilkan tenaga, dan dia tuh nanti jadi sehat. Dia akan memilih makanan, nah standarnya begitu, memilih makanan yang akan bikin tubuhnya sehat gitu ya teman-teman. Dan ini ujiannya di tengah-tengah kehidupan yang hedonis dan hedonis yang lahir dari kapitalis ini saat ini ya teman-teman. Memang berat, ujiannya berat ya untuk meninggalkan hal yang tidak thayyib itu, karena tergiur dengan iklan atau udah terbiasa dari dulu. Kita baru sadar sekarang ya, biasa yang gurih-gurih, ketika yang hambar itu ya, dikatakan hambar tuh cuma kasih garam sama gula katanya gitu ya. Aduh gitu rasanya tuh nggak makan ya, karena biasa yang gurih ya, ngelihat ini pengen lagi. Itu memang ujian di tengah-tengah serangan pemikiran ya, yang bukan berasal dari Islam. Tapi insya Allah dengan kita berlatih terus, memperkuat keimanan kita juga gitu ya, tapi pasti insya Allah kita bisa merubah ya cara berpikir tadi ya, sehingga akhirnya kan tadi dengan berpikir tidak berpikir makanan ini untuk beribadah gitu ya, nanti biar sehat, biar bisa ibadah, akhirnya perilakunya gitu ya, ya udah perilakunya dia memilih makanan yang apa aja yang penting enak, yang penting memanjakan lidah kan begitu ya. Nah jadi awalnya jadi pola pikir, sehingga perilakunya seperti itu, pola sikapnya seperti itu ya. Kemudian apa? Kemudian misalnya cara berpikir ya, pola pikir. Kita memandang apapun, kita berpikir tentang apapun, tentu standarnya Islam gitu ya. Atau misalnya, sekarang saya lagi banyak kebutuhan nih, boleh nggak kalau pinjol? Nah, ada pinjol, ada judol gitu ya, judi online, pinjaman online. Nah kalau kita punya pola pikir yang Islami, tentu akan memandang menurut Allah boleh nggak nih gitu ya, menurut Islam bagaimana nih. Nah dia akan mengambil itu, perilakunya akhirnya akan mengambil itu gitu ya, karena dia meyakini pola pikir Islam tadi, oh ini tuh haram ya, ini adalah riba. Nah seperti itu, dan dia akan perilakunya gimana, akan meninggalkannya ketika pola pikirnya tadi Islami gitu ya. Dia mengambilnya mengadopsinya sebagai pola pikir dia gitu ya, karena ada yang teman-teman udah tahu sih gitu ya, dalam Islam tuh haram, tapi nggak dia ambil, dia tidak mengadopsi pemikiran Islam tadi, akhirnya yang terjadi perilakunya tidak Islami ya, yang terjadi dia akhirnya mengambil riba tersebut. Tapi kalau kita pola pikirnya senantiasa Islami, ya berarti pola pikirnya, berarti kita sudah mengadopsinya, karena itu jadi pola kita berpikir. Apa-apa menurut Islam bagaimana? Menurut Islam bagaimana? Saya mau perjalanan, boleh nggak berjalannya satu mobil gitu ya, tapi rame-rame, ada lawan jenis di situ dan seterusnya. Nah, Islam memandangnya bagaimana? Boleh nggak? Ya pokoknya apapun, mau belanja, mau jualan, mau bertetangga, mau jadi ibu, mau jadi apa, bisa nggak, boleh nggak ini saya ngomong kayak gini itu boleh nggak gitu, melakukan itu boleh nggak. Nah, bagaimana menurut Islam? Selalu begitu, itulah namanya dikatakan dia sudah punya pola pikir yang khas ya, pola ya, khasnya itu bagaimana, karena standarnya dengan Islam tadi. Nah, jadi cirinya khas. Nah, pola pikirnya khas. Nah, lalu perbuatannya pun pasti akan selalu terikat dengan hukum Allah gitu ya. Terlihat gitu pola pikirnya, perbuatannya pun mengikatkan diri dengan hukum Allah. Nah, itu yang disebut sebagai kepribadian. Terus bagaimana dikatakan dengan kepribadian ganda gitu ya? Kepribadian ganda yang saya maksud ini adalah orang yang hanya bisa berteori, teman-temannya berteori, dia pandai gitu ya. Mungkin kita pandai ya, menurut Islam bagaimana gini-gini ya, mungkin dia lulusan sarjana keagamaan lah ya, mungkin dari pesantren yang luar biasa, di pesantren sampai berapa ratus tahun udah meninggal tuh ya, saking lamanya gitu ya di pesantren gitu. Tapi nah kalau ditanya ya ngelotok tuh ilmu Islam, tapi perilakunya tidak menunjukkan apa yang disampaikan. Nah itu namanya kepribadian ganda gitu ya, yang sampaikan Islami, pemikirannya Islami, tapi perilakunya enggak. Nah berarti kan ganda ya kepribadiannya. Nah sebetulnya ya dalam kondisi begitu teman-teman, yang sebetulnya dia adopsi
Ya kalau itu berpolanya sama gitu ya, perilakunya tuh terus aja gitu, kok kayaknya nggak Islami, perilakunya polanya sama. Jadi kalau sesekali itu bukan pola teman-teman ya, sesekali kita kepleset, ataunya harusnya ada nggak gibah tapi tadi teh gibah gitu ya. Kalau sesekali itu bukan pola namanya, nggak apa-apa. Iya, jadi katakan pola itu memang khas terus berulang. Sekali-kali kepleset nggak apa-apa, itu namanya manusiawi ya. Nah itu teman-teman, kepribadian ganda yang saya maksud seperti itu. Nah jangan sampai kita tuh punya kepribadian ganda begitu ya. Atau kadang-kadang Islami, kadang-kadang enggak ya, tergantung anak apa, ada manfaatnya atau enggak. Nah sekarang tuh banyak yang kayak gitu ya. Sebetulnya kalau kita berpikir Islami dan perilaku Islami itu karena sekedar ada manfaatnya atau tidak, sebetulnya hakikatnya kita tidak punya pemikiran Islami. Itu pemikiran orang-orang yang sekuler, memisahkan agama dan kehidupan. Itulah yang akhirnya melahirkan ide-ide kapitalis. Ya, kapitalis itu apa? Ide di mana ya pokoknya untungnya tuh, pikirannya tuh ujung-ujungnya adalah materi, menghasilkan materi, keuntungan. Makanya ada manfaat atau enggak nih, ya. Islam ada manfaat atau enggak? Kalau enggak manfaat enggak usah lah gitu ya. Sekarang lagi viral juga gitu, enggak bermanfaat tuh ya. Demi keseragaman. Itu ya. Viral kan lagi viral tuh. Akhirnya tidak berhijab ya. Padahal kan kalau kita mau maksa juga ya, kalau mau demi keseragaman diseragamin aja pakai jilbab semua gitu ya. Kan mereka juga pasti nggak mau yang nggak berjilbab ya, ini yang berjilbab suruh ikut keseragaman mereka ya. Dan kayak dijebak banget ya, harusnya kan jauh-jauh hari disampaikan ini udah mau pengukuhan ya, udah mau jalan gitu ibaratnya itu, enggak, wah gimana ya gitu. Padahal kita itu ya nggak bisa, standarnya itu harus Islam ya gitu. Nggak ada manfaatnya pakai kerudung, tinggal di ini aja ya. Nggak ada manfaatnya untuk kebinekaan macam-macam ya, banyak alasan-alasan dibangun yang sebetulnya itu nggak bisa jadi alasan ya. Anak kecil aja mungkin ya bisa mikir ya, sampai saya lihat juga netizen itu ya komentar, ya Allah kak, saya aja rakyat biasa kayaknya bisa ngerti lah gitu ya, itu tuh bukan keseragaman, kita tuh keberagaman katanya macam-macam. Nah itu ya teman-teman, jadi banyak hal yang sebetulnya itu tanpa kita sadari saat ini mungkin ya, kalau ada untungnya baru ngomongin Islam, baru berperilaku Islami, tapi kalau nggak ada untungnya sudah. Kapan sih biasanya berperilaku Islami? Ntar kalau menjelang pilpres, pilkada gitu ya, mulai pada pakai peci, pada pakai kerudung gitu ya. Nah, ya Allah ya. Tapi kan bukan lele orang ya, bisa jadi mungkin kita nih ada nih calon-calon pejabat, nah, jangan kayak gitu ibu-ibu calon pejabat ya gitu. Pas maunya pemilihan ibu-ibu teh baru pakai kerudung, jangan gitu ya. Baru deket-deket tuh ke majelis taklim ya buat bagi-bagi, oh jadi rajin sedekah gitu ya. Sampai ada candaan jangan terlalu apa katanya, intinya mah jangan terlalu rajin lah sedekahnya, nanti dicurigai kamu tuh mau nyalek katanya gitu ya. Ya sampai segitunya gitu, saking apa sekarang gambaran orang-orang itu ya begitulah. Nah semoga kita tidak termasuk yang begitu ya teman-teman. Kalau kita termasuk yang gitu, apa-apa itu ada untungnya atau tidak, baru kita berpikir atau berperilaku Islami. Nah sebetulnya kita sudah terjebak dengan kepribadian, sebetulnya kita punya kepribadian kapitalis tadi ya, nauzubillah min dzalik ya. Pada kita ngaku muslim, harusnya muslim itu standarnya punya kepribadiannya adalah tentu Islam ya, standarnya Islam. Nah terus bagaimana supaya kita itu senantiasa punya pola pikir dan perilaku yang Islami ya. Nah ada caranya gimana Tayani? Ada iklan dulu nggak ada iklan di sini mah ya. Ya sebelum saya masuk ke caranya, jadi intinya teman-teman kembali ke bahasa pola gitu ya. Ini adalah pola, namanya pola itu bisa jadi kita belum punya polanya atau kita sekarang punya pola yang salah. Makanya kalau ibarat baju, kalau polanya salah kan nggak enak juga dipakainya gitu ya. Nah apalagi pola dalam kita berpikir dan bertingkah laku kalau nggak salah, pasti hidupnya juga nggak enak, pasti hidupnya nggak nyaman karena polanya salah. Polanya bukan berasal dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah itu, dan orang yang punya kepribadian ini walaupun dikatakan pola ya teman-teman, jangan digambarkan oh berarti kalau orang yang punya kepribadian Islam itu kayak malaikat gambarannya, berarti kan polanya harus sama terus gitu ya. Nah kalau begitu teman-teman, kita nggak akan menemukan manusia yang kayak gitu kecuali baginda sallallahu alaihi wasallam ya, dan mungkin para sahabat lah gitu ya. Kalau sosok seperti itu yang hampir-hampir nggak pernah bikin
kesalahan tuh ya para sahabat ya. Kalau Rasulullah ya nggak ada gitu ya. Dosanya nggak ada. Nah, sulit bahkan kita mungkin akan sulit ya. Maksudnya begini, orang yang berkepribadian Islam itu tadi kalau sesekali kepleset dia cepat sadarnya gitu ya. Nah, dan apa memang walaupun ilmunya belum banyak gitu ya, kan dia berarti harus seluruh pemahaman Islam. Tadi kalau digambarkan kayak malaikat berarti kan semua perilakunya itu semuanya benar-benar Islam gitu kan, seseorang bertahap gitu ya. Jadi yang intinya gini, sederhananya begini. Kita pas sudah tahu A, ya udah adopsi A tadi, lalu kita praktekkan. Nah, itu kita sudah punya kepribadian ya. Kalau polanya begitu terus, kepribadian Islam gitu ya. Kita udah tahu nih harus sabar. Kita ambil tuh pemahaman kesabaran tadi sebagai pemahaman kita. Adopsi itu pemahaman tadi untuk kita. Lalu kita perilakunya gimana? Pasti akan berusaha terus sabar gitu ya. Kita tahu tuh harus misalnya berjilbab, udah terima hukum jilbab tadi, adopsi sebagai pemikiran kita, lalu perilakunya bagaimana ya, kita berjilbab perilakunya ketika berpakaian gitu ya, ketika keluar rumah. Nah, kita udah tahu nih tentang apa riba, adopsi itu sebagai pemikiran kita ya, sebagai pola pikir kita, terima gitu hukum Allah tadi, lalu kita praktekin, jauhi, kita cek lagi, aman nih yang masih mengandung riba nih usaha saya, tabungan saya macam-macam, segera ganti. Nah kan kayak gitu ya, segera dirubah. Akad-akad bisnis segera nih, ternyata salah nih akadnya, segera dirubah. Nah jadi walaupun baru tahu satu, dia praktekin, dia terima, dia praktekin, ya dia adopsi sebagai pemikiran dia, sebagai pemahaman dia praktekin. Nah itu udah punya kepribadian Islam, gitu ya teman-teman. Jadi walaupun misalnya dia masih melakukan maksiat lain, ya mungkin dia belum sampai ilmunya ke sana gitu ya teman-teman. Ya, nah kayak gitu-gitu. Ya, tapi tadi kembali kalau kepleset sekali-kali nggak apa-apa, ya. Namanya manusia, cepat bangunnya tapi ya. Nah sehingga untuk memperkuat bagaimana agar kita itu punya pola pikir dan pola sikap Islami tadi, pertama ya, untuk memperkuat pola pikir dikaitkan dengan 4 komponen tadi ya teman-teman. Berpikir itu ada otak, ada info, ada fakta, ada indera. Nah untuk memperkuat pola pikir bagaimana? Berarti perkuat ya, sebetulnya mempengaruhi pemikiran kita itu kuat atau tidaknya di 2 hal saja dari 4 komponen tadi ya. Kalau otak sama indera kita udah punya sama, potensinya sama semua ya. Yaitu apa? Dengan pertama sering-sering menelaah fakta ya, telaah fakta gitu. Misalnya telaah masalah-masalah kita, pikirkan gitu ya. Misalnya apa namanya, kita apa namanya teman-teman, mau contoh apa ya, fakta apa ya, contohnya misalnya fakta saat ini tadi kita melihat ada fakta keputusan ya, apa tadi tidak berhijab misalnya paskibraka, itu kan fakta yang kita indra saat ini. Nah coba perhatikan lagi, telah faktanya ya, perbanyak menelaah fakta tadi. Ini sebetulnya ada apa sih di balik keputusan-keputusan ini. Nah telah dulu, siapa sih yang memutuskan? Telah itu berarti apa? Siapa yang memutuskan, dalam rangka apa alasannya, itu kan telah fakta. Nah kita jadi makin akan memperkuat cara berpikir kita, sehingga nanti kita akan memutuskan ini fakta ini tuh kaitkan nanti dengan info. Nah perbanyak info dari mana? Tentu dari Allah ya. Menurut Allah tuh kayak gini boleh enggak, bener enggak. Nah makanya untuk memperbanyak info, bagaimana teman-teman? Harus rajin belajar Islam, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi belajar Islam ya, karena kita butuh info yang banyak terkait dengan kehidupan kita. Atau misalnya dibuka keran besar-besaran untuk investasi asing gitu ya, makin sini makin besar keran investasi asingnya. Nah itu bagaimana tuh faktanya? Itu kan fakta udah kita indra ya. Investasi asing tuh apa sih, gimana sih model perjanjiannya tuh sebetulnya? Oh ternyata katanya Indonesia tuh nggak punya modal, banyak sumber daya alamnya tapi nggak punya modal ya. Ada SDM-nya juga kurang bagus kan gitu yang dibangun ya. Akhirnya kita butuh modal lebih banyak. Nah sok silahkan yang mengelola tambang ini mana dimodalin. Nah tapi dilihat lagi faktanya, ternyata bagi hasilnya itu luar binasa, membinasakan gitu ya. Ya Allah, kayak privat aja teman-teman, kita cuma dapat 1% bagi hasilnya gitu ya. Nah, benar-benar luar binasa ya. Itu kita standar nih pakai Islam. Nah, Islam memandangnya bagaimana nih? Makanya kita tahu nih ilmu-ilmu
Islam yang kaitannya dengan pengelolaan tambang dan seterusnya. Nah, jadi untuk memperkuat pola pikir kita, dua itu caranya ya. Terus banyak menelaah fakta, kemudian banyak belajar tentang Islam. Ya, nggak mungkin kuat pemikiran kita kalau kita tidak melakukan dua hal itu. Ya, pakai gitu akal kita tuh dipakai gitu ya teman-teman. Jangan cuma mikirin besok makan apa, ya besok minum apa, ya besok. Ya itu hanya hal-hal yang sebetulnya sudah dijamin sama Allah gitu ya, sesuatu yang sudah dijamin. Kalau masalah rezeki gitu ya, kita kadang suka mikirin, capek mikirinnya juga lelah ya. Nah, tapi harusnya yang kita pikirin adalah bagaimana hal-hal yang memang kita secara manusiawi itu, secara manusia ya, itu di wilayah kekuasaan kita, memikirkan hal yang bisa kita kuasai gitu ya. Kita bisa kuasai, misalnya saya mau makan apa, jangan ada rezeki atau enggak hari ini ya, enggak ya, pasti ada rezeki, tapi nanti kita ketika rezeki itu udah turun, nah kita yang memutuskan mau makan apa ya. Nah itulah pola pikir ya. Akan kuat ya dengan cara seperti itu, dengan sering menelaah fakta dan kemudian mencari informasi ya dari Islam, sehingga standar berpikir kita selalu senantiasa Islami ya. Atau misalnya keputusan ya, saya nggak mau bilang kebijakan karena sangat tidak bijak ya kalau menurut Islam ya. Keputusan gratis alat kontrasepsi di sekolah-sekolah gitu ya. Nah itu kan kita ini lihat lagi, telah dulu benar-benar faktanya, beritanya seperti apa ini maksud seperti apa, bagaimana ya. Nah telah faktanya lalu kita kaitkan dengan informasi Islam, bagaimana dengan Allah memandang hal ini. Nah, kalau nggak tahu gimana, makanya cari tahu, belajar tentang Islam. Jangan sampai akhirnya kita itu secara pemikiran kita mendukung kesesatan gitu ya, pada itu ternyata sesat kita dukung ya. Itu sebetulnya adalah, atau sebaliknya itu sebetulnya berasal dari hukum-hukum Islam, kita malah menentangnya ya, karena kita kurang berpikir tadi, kurang berpikir karena kurang menelaah fakta atau kurang memiliki banyak informasi yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak salah kaprah akhirnya. Nah itu yang pertama ya, memperkuat pola pikir. Jadi sering-seringlah, teruslah belajar. Namanya belajar itu ya, belajar menelaah fakta, belajar betul-betul mencari informasi. Namanya belajar bagaimana? Datang belajarnya tepat waktu biar nggak ketinggalan info ya, walaupun cuma satu kalimat itu sayang ketinggalan info. Lalu bagaimana? Lalu dicatat. Kalau dicatat gimana? Dibelajari ulang ya, di murojaah, di mutolaah. Nah itu namanya belajar, sehingga ada perubahan pemikiran kita ya. Nah begitu. Kemudian bagaimana memperkuat perilaku ya supaya Islami. Nah kita butuh support misalnya ya. Kadang-kadang supportnya itu kita punya circle gitu ya, teman reminder ya, saling mengingatkan, misalnya gerakan tahajud bersama nah gitu ya, gerakan satu hari apa, one day satu hari satu kali khatam gitu ya. Ya, aduh masya Allah, ada ya. Ternyata itu saudara kita di Palestina itu sekali duduk ya khatam itu mereka ada yang menyelesaikan dalam waktu 5 jam lebih ya, masya Allah bisa ternyata ya. Saya pikir khatam Quran itu awalnya gitu dulu tuh wah bisa berapa hari gitu ya. Ternyata ada yang bisa gitu ya, masya Allah. Dan itu pun khatamnya kalau di Palestina itu hafalan, masya Allah. Saya juga hafal ya, Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas. Orang mau 30 juz ya, aduh kita juz 30 Gusti ya Allah ya. Nah teman-teman, jadi kembali ke sini ya. Nah circle, kemudian kita banyak mencontoh ya dari orang-orang yang lebih solih lah dari kita, banyak mencontoh ya, bisa baca ya dengan lihat bagaimana para ulama kesolihan mereka ya. Misalnya ada sahabat tuh ya yang sholat ulama ya, saya lupa ulama atau sahabat itu ya, ini karena bacanya banyak gitu ya, tapi belum di murojaah lagi, maaf ya teman-teman. Pokoknya dari kisah-kisah mereka itu kayak sholat aja ya. Kalau nggak salah Imam Malik itu sholatnya sehari itu 100 rakaat, padahal beliau itu punya aktivitas yang luar biasa gitu ya, sibuknya gitu.
100 rakaat teman-teman. Nah tapi itu jadi mendorong gitu ya. Terus bagaimana Rasulullah SAW misalnya, Rasulullah SAW itu saya pernah baca ya, itu beliau eh, kalau nggak salah, maaf ya ini juga kan udah lama ya bacanya, aduh, eh, bacaan pendek beliau itu 100 ayat. Kita 100 ayat tuh bacaan panjang ya, kayaknya jangan 100 ayat, 20 ayat aja kayaknya kepanjangan banget gitu ya. Ya Allah. Atau ada sahabat yang sujud dari tengah malam sampai menjelang subuh, rukunya itu hanya ruku. Dari itulah ya, dini hari mungkin sekitar itu sampai menjelang subuh, karena sangat menikmati rukunya. Ada yang sujud ya, dalam sujudnya itu bisa ratusan sahabatnya didoakan satu persatu. Wah, Masya Allah gitu ya. Nah kalau kita lihat baca kisah-kisah itu ya, jadi termotivasi teman-teman, lebih terdorong lagi meningkatkan kualitas perilaku kita gitu ya. Ada orang yang sabar. Nah kalau mau lihat kesabaran, belajar dari Abu Bakar ya. Mungkin kalau Rasulullah kadang-kala kaluhuran ketinggian gitu ya, yang agak dikit ya, dikit-dikit yang mana sahabat, mungkin kadang-kala ada yang begitu juga ya. Ya udah yang sahabat dulu gitu ya. Dilihat karena para sahabat pasti mencontoh Rasulullah ya. Belajar kesabaran dari Abu Bakar ya, belajar ketegasan dari siapa, Umar. Belajar sedekah ya dari siapa, dari Abdurrahman bin Auf ya. Kemudian belajar bijaksana dari siapa, dari Salman Al Farisi. Belajar amanah terhadap apa ya, amanah-amanah kita gitu ya. Misalnya kita bisa dari sahabat yang mana, sahabat yang mana. Nah itu teman-teman, eh, sebisa mungkin ya, kita mungkin kalau bisa beli kitabnya ya. Ada sirah sirah sahabat ya, kisah-kisah para sahabat atau para ulama ya. Bagaimana, saya juga ada buku yang misalnya bagaimana para ulama itu mengelola waktu. Nah itu keren ya, Masya Allah. Itu jadi itu untuk memperkuat pola pola sikap kita, jadi mencontoh kepada orang lain ya. Jadi yang contohnya yang gitu-gitu, jangan dicontoh orang-orang yang otaknya kapitalis, maka kita akan makin kapitalis ya. Maka kita akan makin terjerumus kepada cinta dunia juga ya, ujung-ujungnya gitu ya. Karena kalau kapitalis itu ya teman-teman, kalau pengen jadi orangnya kapitalis ya, liatin iklan aja, liatin iklan apapun diliatin gitu ya. Nah itu lama-lama kedorong tuh jadi kapitalis, pengen sibuk beli ini beli itu ya, pengen punya ini punya, tapi standarnya duniawi saja gitu ya. Ada gitu iklan yang mendorong kita jadi makin dengan produk ini Anda bisa masuk surga, dijamin masuk surga gitu, atau apalah kayaknya itu hanya untuk pemenuhan kebutuhan duniawi saja ya. Nah itu teman-teman, makanya hati-hati juga bersosial media, itu akan sangat mempengaruhi pikiran kita dan akhirnya perilaku kita jadi berubah. Kita jadi konsumtif, senang belanja ya. Kalau teman-teman nggak ngebuka-buka misalnya apa namanya, model-model baju terkini ya, ya nggak akan ke dorongan untuk beli baju lagi juga nggak akan ini gitu ada gitu ya. Jadi kenapa kita konsumtif, rasanya pengen ini kurang itu kurang terus, karena kadang-kala itu tadi tergoda dengan iklan-iklan yang berseliweran ya. Wallahu a'lam bishawab ya teman-teman, semoga kita tidak punya kepribadian ganda ya, tapi kepribadian kita senantiasa islami ya. Allah mudahkan, Allah berikan kita limpahan taufik yang luar biasa agar kita dimudahkan untuk menjadi seseorang yang punya kepribadian islami ya, insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Sekian ya dari saya teman-teman, mangga dikembalikan lagi ke Teh Yani. Apakah kita mau tutup acaranya atau mau ngapain Teh Yani? Mangga. Ya, baik. Alhamdulillah, teman-teman. Silakan. Jika ada yang ingin didiskusikan di materi pagi hari ini, saya persilahkan pada teman-teman yang di ruang Zoom maupun teman-teman yang bergabung nih di ruang Facebook ya. Insya Allah pertanyaannya atau yang didiskusikannya bisa dituliskan di kolom komentar yang ada di ruang Facebook buat teman-teman yang bergabung di ruang Facebook. Bagi teman-teman yang di ruang Zoom, jika ada yang mau langsung berbicara juga dipersilahkan raise hand terlebih dahulu atau di kolom komentar yang ada di ruang Zoom juga. Mangga. Saya teh coba teh. Ya, Mbak Eni silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini nanya sedikit aja Teh, karena kan sering dikatakan bahwasannya eh, orang yang suka dengan laki-laki dan juga suka dengan perempuan, ini khususnya untuk LGBT ya, itu dikatakan bahwasannya dia adalah mempunyai kepribadian ganda. Apakah ini termasuk kepribadian ganda atau gimana, Ustazah, biar biar lebih jelas gitu, Ustazah. Kan juga sering sekali orang mengatakan bahwa itu adalah kepribadian ganda. Itu bagaimana, Ustazah? Biar maksudnya, biar kalau ditanya kita jelas juga gitu, bisa menjelaskannya dengan benar. Saya rasa cuma itu aja Teh, karena penasaran Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Eni. Kalau saya mah berkepribadian ganda, kadang maco, kadang kadang. Iya, kan ini. Sebentar. Saya harus balas WA dulu nih. Ini penting, maaf sebentar. Sambil ada pertanyaan lagi nggak Teh nih sebentar? Ya. Yang di ruang Facebook mungkin ada yang ingin didiskusikan, silahkan ya. Ada di masih kosong nih di ruang komentarnya. Ada Mbak siapa nih? Mbak Asnita, ada Rafifa, ini Mbak Yosi kayak. Ada Teh Labibah, ada Teh Dede, ada Teteh Julfa Abidin. Silahkan yang bergabung di ruang Facebook juga boleh ya didiskusikan di kolom komentarnya nih atau ke messengernya Pembuktian Cinta. Iya, terima kasih sudah menunggu Bu Eni ya. Nah, Bu Eni, jadi kalau inilah yang mungkin yang tadi saya sejak waktu awal kajian ya, saya menyampaikan kepribadian ganda di sini yang dimaksud adalah bukan kepribadian ganda versi pandangan psikologis ya. Kalau pandangan psikologis ya, kepribadian ganda itu ya orang yang punya dua kepribadian ya ganda, atau bahkan bisa jadi lebih kepribadian, pokoknya lebih dari satu gitu ya. Maksudnya kepribadian di sini lebih ke ini teman-teman, lebih ke perilaku saja sebetulnya ya, kepribadian yang dimaksud. Bisa ke sifatnya ya, sikapnya. Nah, oh iya, saya tambahkan juga ya, berarti yang tadi dimaksud oleh sebetulnya oleh orang-orang yang mengatakan bibirnya tipis, ini tuh berarti kepribadiannya ini gitu ya, atau bisa kepribadian dilihat dari tulisan tangan. Nah sebetulnya dari sisi definisi itu bukan kepribadian ya, mungkin itu hanya melihat sifat seseorang bisa ditebak mungkin dari itu gitu ya, kadang-kadang bisa ditebak gitu. Dan nggak bisa jadi justifikasi juga gitu, karena nanti jatuhnya jadi suuzon gitu ya. Nah itu teman-teman. Dan Bu Eni tadi yang ditanyakan itu kepribadian yang definisinya secara psikologis dengan definisi Islam berbeda gitu ya. Nah saya melihat kalau sejauh yang saya pahami saat ini ya, kalau salah boleh nanti dibantu teman-teman yang mungkin memang bergerak di bidang psikologi gitu ya. Tapi yang dimaksud kepribadian oleh psikologi itu kadang-kala menunjukkan ke sifat seseorang, kadang-kala menunjukkan ke perilaku seseorang, kadang-kala menunjukkan kepada keadaannya lainnya lah gitu ya. Tapi bukan ke standar Islam tadi, pola pikir dan pola sikap, bukan ke sana ya. Tadi kan makanya hanya dilihat dari cara dia pakai baju doang gitu ya, bajunya rapi atau tidak, hanya itu gitu. Kalau Islam kan tidak hanya rapi aja, tapi yang dilihat apa, nutup aurat atau enggak kan gitu ya. Sesuai enggak dengan ketentuannya Allah. Nah yang dilihat kan itu. Tapi kalau standarnya yang lain ya bukan Islam, maka sebetulnya itu bukan yang dimaksud dengan kepribadian yang sedang kita bahas tadi. Itu hanya sifat-sifat atau apalah gitu ya, atau perilaku negatif
ya. Kadang perilakunya negatif, ya ini kadang-kala positif, ya. Kadang-kala dia suka sama perempuan, kadang-kala dia sukanya kepada nah mungkin yang maksud ganda tuh begitu gitu ya, yang dalam psikologi ya. Tapi itu bukan kepribadian yang dimaksud dengan Islam, dimaksud oleh Islam ya. Jadi sama-sama menyebut kepribadian, tapi sebetulnya yang dituju berbeda gitu ya. Secara definisi itu berbeda gitu. Nah itu mungkin Bu Eni. Jadi kepribadian ganda yang saya maksud adalah tadi ya, dia itu ngakunya muslim ya, tapi pola pikir pola sikapnya tidak Islami, atau dia pola pikirnya kalau ditanya berteori pinter banget gitu ya, tapi berperilakunya tidak. Nah yang dimaksud kepribadian ganda versi saya saat ini gitu ya, yang sedang kita bahas itu yang standarnya tadi Islami tadi. Tapi kalau yang Bu ini tanya yang dimaksud kepribadian ganda sebetulnya perilaku ganda ya, tidak, bukan kepribadian kalau kita pakai standar definisi kepribadian versi Islam tadi gitu. Tapi yang dimaksud dengan kepribadian psikologi tadi sebetulnya mereka yang dituju oleh mereka adalah perilaku ya, perilaku yang tadi mungkin sering berubah gitu, ya. Kadang baik kadang buruk ya. Kan kalau saya pernah lihat filmnya tuh, orang dikatakan dia punya perilaku ganda gitu ya. Berarti kita batasi, kita samakan saja persepsi bahwa yang dimaksud kepribadian ganda oleh dari sisi psikologi tadi adalah sebetulnya perilaku ganda gitu ya. Hanya perilaku ya, perilaku bukan pola, tapi ini perilaku yang lebih ke ganda gitu. Ganda. Nah, saya pernah lihat filmnya itu dia punya perilaku ganda tuh kayak misalnya ada gitu ya, pembunuh yang ya pokoknya sangat menakutkan gitu ya, orang-orang sebuah keluarga. Nah, intinya disinyalir ternyata ya pokoknya ayahnya berjuang gitu ya, si ayahnya ini sampai istrinya sudah terbunuh. Nah, si ayahnya ini mencoba menyelamatkan anaknya nih, karena lagi dikejar-kejar tuh anaknya sama si pembunuh itu gitu ya. Ternyata singkat cerita si pembunuh itu adalah ayahnya sendiri gitu ya. Dia akhirnya baru menyadari bahwa pembunuh itu adalah dirinya sendiri gitu ya, karena dia punya kepribadian, punya sikap ganda tadi gitu. Nah, sisi hitam ya, sisi putih mungkin dalam dirinya mungkin kayak begitulah. Itu mungkin Bu ini kurang lebih begitu ya. Jadi ini murni karena perbedaan definisi gitu ya, penyebutan satu kata yang sama tapi definisi yang berbeda ya. Jadi saya kira seperti itu sih ya, nggak bisa dikatakan kepribadian versi Islam ya. Tapi terlepas dari itu ya memang perilaku LGBT seperti itu ya. Nah mereka sedang menipu dirinya sendiri gitu ya, menipu dirinya sendiri, mereka sedang menzolimi dirinya sendiri ya. Karena kadangkala kenapa menipu, karena mereka itu suka bilang gitu ya, aku adalah seorang laki-laki yang terjebak di tubuh wanita, atau sebaliknya kayak gitu ya. Nah itu kan aduh, itu dari sisi sebetulnya mental ya, kesehatan jiwa tuh nggak sehat jiwanya, denial, dia nggak bisa menerima dirinya gitu ya. Ya kasihan ya. Kemudian dia juga menzolimi diri. Zolim tidaknya itu apa? Silahkan aja mau dari sisi fakta, mereka sedang menzolimi diri sendiri ya. Penyakit yang ditimbulkan akibat hal tersebut itu luar biasa, kerusakan yang ditimbulkan akibat hal tersebut juga luar biasa kerusakannya ya. Yang dampak kerusakannya tidak hanya untuk mereka tapi untuk orang lain juga ya. Kemudian dari sisi pandangan Islam bagaimana, mereka sedang menzalimi diri mereka sendiri, yaitu mereka perlahan-lahan sedang menjerumuskan diri mereka ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya, kasihan ya. Kasihan dari sisi kalau kita biarkan saja ya, tidak kita ingatkan, walaupun sebetulnya dalam Islam itu hukumannya berat ya, LGBT itu harusnya dihukum berat gitu ya. Dalam Islam itu ada yang menyampaikan sampai harus dihukum dibunuh gitu ya. Jenis hukumannya memang ada sedikit perbedaan pendapat tapi memang itu adalah penyakit yang harus karena itu merusak segalanya, dan itu memang tidak disukai oleh Allah ya. Enggak juga dikatakan kalau tidak merusak berarti boleh, enggak ya. Aku mah LGBT baik gitu ya. enggak ya, tetap aja enggak boleh hukumnya dalam Islam, sehingga kita perlu terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kalau sudah ada potensi begitu kepada diri kita atau kepada orang sekitar kita, segera disembuhkan. Bisa kok disembuhkan, dikembalikan ke fitrahnya kembali ya. Banyak caranya sebetulnya. Nah cuma memang hati-hati ya teman-teman, sampai saya ada tetangga saya psikolog gitu ya. Nah, beliau itu
bahkan sudah senior ya, tapi sudah meninggal sih sekarang. Nah, dapat cerita dari istrinya. Eh, jadi beberapa pasien yang datang ke beliau itu gitu ya, saya ingat saya beberapa pasien gitu ya. Mereka itu pasien yang mengidap ini ya, kelainan ini ya, mereka itu tadi apa, eh, gay atau lesbi gitu ya. Pas mau konsultasi ke suaminya itu nanya dulu, bapak gay bukan gitu. Kenapa gitu? Karena dia mendatangi psikolog-psikolog sebelumnya, kata psikolognya itu nggak apa-apa, ini mah bukan penyakit, ya sama saya aja. Ternyata si psikolognya juga gay gitu ya. Ya Allah, nah itu banyak gitu. Dan saya pun dapat informasi dari, saya lupa sahabat atau apa ya, nah itu yang memang sekarang belajar psikologi juga mahasiswa itu ya banyak yang pengidapnya gitu ya. Nah jadi bayangkan psikolognya saja punya kelainan, terus bagaimana dia mau mengobati orang yang punya itu gitu ya. Dan memang kalau psikologi barat itu sekarang sudah di ini ya, diarahkan itu untuk menerima bahwa mereka bagian dari gender berikutnya gitu ya. Dulu kan harusnya kan cuma ada 2 gender ya, tapi sampai kalau saya lupa di Thailand kalau nggak salah ya, sampai gender itu ada 14 macam kalau nggak salah ya. Jadi kalau toilet umum itu nanti ada pilihan-pilihannya, kadang pilihannya all gender gitu ya, atau pilihannya hanya ya gitu-gitulah ya, liar jadinya. Jadi harus ngitung mana ya aku cocok di mana gitu. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Nah gitu Bu Eni. Jadi ya semoga kita juga banyak berdoa ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Semoga kehidupan Islam yang Allah janjikan ya, bahwa Islam memang suatu hari akan tegak kembali di muka bumi ya, segera datang ya masa itu, dan kita bisa menikmati hidup di bawah naungan Islam ya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu Bu Eni. Syukran Bu Dewi. Afwan. Ya, baik teman-teman, masih ada yang ingin didiskusikan? Baru 6:47 menit, masih ada waktu sekitar 23 ya, menit lagi. Silahkan. Ada Teh Yani? Kalau nggak ada, alhamdulillah kita tutup ya kajian hari ini. Saya mau cek di Facebook dulu sebentar. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari ruang Facebook dari Mbak Putri Olivia. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, bagaimana sikap kita menghadapi seorang teman yang sifatnya kayak bunglon? Kita tinggal, kita tinggal, kita tinggalkan atau kita pegang erat terus? Mohon pencerahannya Ustazah. Tahu bunglon nggak, Cak? Makanan apa ya? Ya, tergantung ya. Kalau kayak bunglon itu biasanya memang sih ini lebih ke negatif ya. Tapi sebetulnya kalau dipandang dari bahwa dia itu bunglon itu kan dia beradaptasi ya. Kemampuan adaptasinya luar biasa sebetulnya bunglon itu. Dia bisa pertahanan dirinya luar biasa ya. Ada di kayu, dia warnanya berubah jadi warna kayu gitu ya. Nah, Keren dong ya. sebetulnya bagus kalau punya daya tahan begitu, kita bisa hidup dimanapun gitu ya. Nah tergantung dari bunglonnya bunglon yang mana nih gitu ya. Kalau bunglon yang positif begitu boleh ya, tapi kalau kita tuh biasanya kalau kayak bunglon tuh orang yang gaje gitu ya, nggak jelas gitu ya, mungkin kadang kala suka bohong, nah dianggapnya bunglon gitu ya. Dia menyesuaikan diri tapi menyesuaikan dengan kebohongan ya, biar diterima. Nah mungkin begitu ya. Ini yang mana nih pertanyaannya nih? Pokoknya kalau yang versi 1 itu bagus banget ya, dipegang lah teman-teman yang kayak gitu. Nah kalau yang kayak bunglon gimana, pegangin juga ya teman-teman. Gini, menurut saya maksudnya pegangin itu begini, Allah itu kan yang mengatur kehidupan kita. Allah yang men-setting siapa yang jadi orang tua kita, jadi teman kita, ya jadi saudara kita. Ya itu semua Allah yang men-setting, Allah yang memilihkan. Ya,
Kenapa saya bisa jadi ketemu sama orang ini, akhirnya jadi teman, ya itu Allah yang memilihkan sebetulnya gitu ya. Nah, tergantung sih teman-teman mau memandang dari sisi mana gitu ya, ketika dipertemukan dengan teman yang kayak bunglon ini gitu ya. Ada yang kayak bunglon, terus ada yang mungkin ada kayak tupai, ada kayak apa gitu ya. Nah, ya bagus, berarti berwarna-warna ya. Pertama, kalau saya pribadi kadang-kadang suka berpikirnya begini, mungkin gitu ya, Allah tuh pengen titipkan dia sama kita ya, pengen titipkan dia sama kita. Nih ada teman kamu lagi bermasalah, bantu dia ya untuk diperbaiki. Kalau ditinggalkan, coba misalnya teman-teman, misalnya kita nggak sadar kita tuh ternyata yang berperilaku bunglon tuh kita misalnya gitu ya. Terus kita tuh ditinggalin sama orang lain gitu. Sedih kan sebetulnya. Mungkin nanti di akhirnya kita akan nanya sama teman-teman kita, kenapa kalian tuh tahu aku kayak bunglon, nggak ada yang mengingatin aku, kenapa nggak ada yang bimbing aku, tunjukin aku ke jalan yang lurus gitu, kenapa? Nah, kita akan jawab apa? Tentu kita dalam kesedihan yang sangat ya, nanti di akhirat itu ketika kita nggak ada yang nyelamatin kita dalam kondisi begini. Nah gitu teman-teman, maka sayangi saudara-saudara kita. Alhamdulillah dia cuma jadi bunglon, dia bukan Israel kan ya gitu ya. Saudara kita dirangkul, diraih. Kalau Israel mah ya jangan berteman ya, tembak aja dia mah gitu ya. Karena udah halal darahnya. Gitu. Nah saudara kita ya, seburuk-buruknya dia teman kita ya, saya yakin tuh masih muslim ya. Bantu perbaiki. Kalau nggak bisa ya bantu, itu kan ini ya. Termasuk ini berlaku untuk semuanya ya, punya pasangan tinggalin aja pasangan kayak gitu ya. Nah bisa jadi Allah tuh mau nitipkan suami kita kepada kita ya, bantu perbaiki dia. Kamu bisa kok cari gurunya ya, belajar dulu ya. Kalau kita yang memperbaiki, kita yang belajar. Kamu dibantu konsultasi sama orang lain, banyak kok sekarang ya caranya, jalannya. Tapi biasanya kalau bantu orang lain itu kan mereka nggak bisa ini ya, misalnya ke psikolog gitu. Mereka tuh nggak bisa intens nemenin ya, tapi siapa yang bisa intens itu kita sebagai temannya atau sebagai pasangan hidupnya gitu. Nah berarti sebetulnya harus banyak belajar tuh kita ya. Nggak apa-apa, nanti manfaatnya juga pasti untuk diri kita, tidak hanya untuk dia ya. Manfaat ilmu yang kita pelajari itu, nah pelan-pelan aja dinikmati ya. Tapi kalau misalnya mau meminimalisir dulu interaksi, karena saya juga malah jadi saya yang stres sendiri misalnya ya, nah itu nggak apa-apa, tapi dalam rangka teman-teman memang lagi nyiapin amunisi, bukan menjauh terus teman-teman juga ya udah GP aja lah gitu misalnya ya. Bukan, tapi nyiapin amunisi supaya nanti kita ketemu itu udah lapang hatinya. Kalau dia jadi bunglon lagi gitu ya, dia bohongin lagi, udah lapang ya, udah lebih lapang. Nah terus kita punya strategi untuk bisa membantu memperbaikinya, begitu ya teman-teman. Tetap itu sih pilihan aja, cuma siap nanti kita dengan pilihan itu ya, maksudnya pilihan mau tetap berteman dengan dia, mau bantu perbaiki dia. Susah bu, ya memang pasti susah, karena yang membantu sebetulnya akan merubah mah cuma Allah. Kita kan cuma diminta ikhtiar saja, bukan merubah ya, tapi ikhtiar yang berpeluang bisa merubahnya gitu ya. Maksudnya ikhtiarnya nyambung ya. Kalau dia punya perilaku kayak bunglon ya, dirubahnya bukan dengan cara dijajanin, itu mah ya bukan, yang nggak nyambung gitu ya. Ikhtiarnya tetap dengan ikhtiar yang nyambung, yang kira-kira secara teori dia bisa berubah dengan cara bagaimana gitu ya. Walaupun tetap tadi nanti ya, kalau tetap dirasa sulit bagaimana ya, pakai jurus 3T. Makanya ya kita itu kalau mau ngapa-ngapain pakai jurus 3T, minta ditemenin sama Allah. Ya Allah, Engkau sudah hadirkan saya punya teman kayak gini nih ya Allah ya, temani saya untuk bisa membantu dia berubah ya, membantu karena yang berubah tetap Allah tadi kembali ya. Titip apa? Titip hati kita biar sabar ya Allah, nemenin dia untuk berubah biar sabar gitu ya. Kemudian titip orangnya sama Allah, Engkau yang bisa merubahnya sesungguhnya ya Allah ya. Titip saya biar tetap sabar. Kemudian titipkan orangnya, bukakan hatinya, bukakan pikirannya ya Allah, hanya Engkau yang mampu ya. Lalu terserah Allah, nanti Allah nolongnya, mengijabahnya itu kapan gitu ya, terserah Allah aja. Apakah memang benar lewat kita atau nanti berubahnya lewat orang lain, nggak apa-apa. Tapi yang sementara kan kita lagi dipasangkan dengan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, begitu. Insya Allah akan lebih ringan kita itu untuk memperbaiki yang bersangkutan, untuk membantu memperbaiki yang bersangkutan kalau kita pakai jurus 3T ya. Begitu insya Allah, wallahu a'lam bishawab ya. Tayani Ya, masih ada pertanyaan? nggak ada sih. Nggak ada ya.
Ya, baik Teh, kalau gitu teman-teman saya pamit undur diri duluan ya karena ada tamu. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, kalau ada yang salah atau apa, silahkan teman-teman japri ke saya ya. Tolong saya diingatkan. Ya, jangan biarkan saya dalam kesesatan ya. Begitu. Kalau nggak punya nomornya bisa tanya kepada Teh Yani. Ya. Mohon lahir batin ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Jika ada yang ingin masih didiskusikan ya, insya Allah nanti di pekan yang akan datang kita khususkan waktu diskusi ya. Jadi apapun nanti yang ingin didiskusikan, silahkan bisa dimulai ini dari sekarang biar nggak lupa, langsung disampaikan ke saya bisa ya di WhatsApp. Nah, biar nanti di pekan berikutnya kita dibahas sama-sama. Baik teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, insya Allah pembuktian cinta di pekan keempat bulan ini akan diadakan MSH level 3 dan 4. Materi lanjutan dari MSH level 1 dan 2. Jadi para pesertanya adalah para alumni MSH level 1 dan 2 yang sudah mengikuti secara full. Nanti pendaftarannya bisa langsung ke saya atau nanti bisa langsung ke nomor kontak yang ada di flyernya ya insya Allah. Dan bisa disertakan khusus alumni sertifikatnya saat pendaftaran diberikan kepada kontak person yang ada di flyer. Dan insya Allah akan dibuka kembali workshop MSH level 1 dan 2 di Kota Bandung, tempatnya insya Allah di Cihamplas. Silahkan merapat, yang belum pernah hadir sama sekali, silahkan dinikmati sensasinya. Untuk warga ini nih, Bengkulu, Curup, Lebong, silahkan ditunggu kembali kehadirannya ya, Curup, Lebong, Bengkulu. Dilanjutin nih materi MSH level 3 dan 4-nya, Bu Mardiawati dan kawan-kawan. Baik teman-teman semua, kita akhiri kajian pejuang subuh pagi hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Yani. Jazakallah khair, Kak Yani. Assalamualaikum. Ustazah. mana mobilnya? Sana.